Oke, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Oke, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. materi kita pada pagi hari ini adalah listrik dinamis, di mana topik kita sebelumnya adalah listrik statis. Jadi secara bahasa statis itu adalah diam, dinamis adalah mengalir atau bergerak ya. Jadi listrik dinamis ini adalah listrik yang bergerak atau mengalir. Nah, seperti apa contohnya? Nah, mungkin kalian masih ingat ya, pastinya udah tahu baterai ya. Kenapa sih baterai itu ada kutub positif dan negatifnya? Ada plus dan minusnya. Kok nggak positif semua gitu ya? Atau kok nggak negatif semua? Kira-kira apa penyebabnya? Nah, sekarang kalian lihat kalau pada baterai yang ada punuknya ini ya, ada tombolnya itu ya, bagian atas itu adalah kutub positifnya, kemudian di bagian bawah ini positif ya, kemudian yang di sini adalah negatifnya. Nah, terus bagaimanakah arus itu mengalir? Nah, jadi di sini apa sih yang menyebabkan arus listrik bisa mengalir? Jawabannya adalah satu, yaitu adanya perbedaan potensial. Tolong ya, ini konsep. Jadi harus ada beda potensial. Itu kenapa ada positif dan negatif ya? Karena ada perbedaan potensial juga. Ya, kalau positif sama positif gak ada perbedaan potensial. Jadi nanti tidak bisa digunakan sebagai sumber listrik. Jadi syaratnya bagaimana listrik bisa mengalir itu harus ada beda potensial. Nah, perbedaan potensial inilah akhirnya mendorong elektron untuk bergerak sehingga memicu aliran listrik dalam rangkaian. Ketika kamu menghubungkan lampu dan sumber listrik dengan menggunakan kabel, artinya kamu telah membuat sebuah rangkaian listrik di mana pada rangkaian listrik tertutup, di mana saklar tertutup atau posisi on, maka arus listrik akan mengalir dalam suatu rangkaian. Oke. Nah, sekarang kita lihat. Nah, sebenarnya arus listrik ini mengalirnya dari mana ya? Arus listrik ini mengalirnya dari potensial tinggi ke potensial rendah ya, seperti itu. Sebentar, ini PowerPoint saya. Oke, suara saya masih terdengar jelas ya? Oke, suara saya apa masih bisa terdengar jelas? Nah, oke. Nah, Masih, Bu. oke masih ya? Bisa, Bu. Oke, kalau nggak ada suaranya. Dimana arah arus listrik ini arahnya berlawanan dengan arah arus elektron, ya. Dia mengalir dari titik potensial tinggi ke potensial rendah. Itu kenapa harus ada perbedaan potensial karena arus listriknya akan mengalir dari potensial tinggi ke potensial rendah. Nah, bagaimana cara menghitung arus listrik ini? Kita bisa menggunakan rumus KIT. Nah, mudah ya mengingatnya KIT. Q sama dengan I kali T atau I sama dengan Q dibagi T. Apa itu I? I ini adalah arus listriknya ya, satuannya ampere. Q adalah muatan listrik, satuannya kolon, dan T ini adalah waktunya dalam waktu sekon. Ya, kenapa? Suara saya apa tidak jelas? Bisa ya? Nah, alat untuk mengukur arus listrik ini kita sebut dengan ampermeter. Mengapa? Karena satuannya dari arus adalah ampere. Alat untuk mengukur tegangan listrik adalah voltmeter ya. Nah, kalau mungkin kalian juga sering mendengar ada multimeter dan basic meter. Multimeter itu untuk mengukur semua ya, mulai dari arus, tegangan, juga hambatan. Nah, sedangkan basic meter ini bisa mengukur arus dan tegangan. Ini banyak sekali tersedia di lab kita ya, basic meter. Jadi kalau kita geser bisa jadi ampere meter, kita geser lagi nanti bisa menjadi voltmeter, seperti itu ya. Nah, kita lihat contoh soalnya. Ada arus listrik sebesar 5 mA mengalir pada suatu kawat penghantar selama 100 sekon. Nah, berapakah besar muatannya? Nah, kita lihat di sini arus listriknya adalah 5 mA. M di sini artinya mili. Kita rubah menjadi ampere, berarti naik 3 tingkat. Kalau naik 3 tingkat berarti dibagi 1000 ya, jadi 0,005. Waktunya berapa? Waktunya 100. Nah, sehingga di sini untuk menghitung
Q-nya jadi I kali T, jadi 0,005 dikalikan dengan 100, hasilnya adalah 0,5 kolom ya. Oke, nah sekarang saya akan menjelaskan tentang konduktor, isolator, dan semikonduktor. Nah, ini sudah pernah kalian dapatkan materi ini waktu SD ya. Jadi, apa itu konduktor? Konduktor ini adalah bahan yang mudah untuk menghantarkan listrik. Nah, yaitu contohnya adalah tembaga, kemudian ada perak dan juga emas. Nah, perak dan emas ini sangat baik menghantarkan listrik, tapi karena harganya sangat mahal, maka kita menggunakan tembaga ya. Kemudian isolator ini yang buruk menghantarkan listrik, misalnya pada plastik, karet ya. Bagaimana dengan semikonduktor? Nah, semikonduktor ini kalau pada suhu rendah dia menjadi isolator, kalau pada suhu tinggi dia menjadi konduktor. Contoh bahan semikonduktor listrik adalah karbon, silikon, dan germanium, dan ini dimanfaatkan untuk membuat IC. Oke, sampai di sini jelas ya? Oke, nah sekarang saya akan menjelaskan tentang hukum Kirchhoff. Nah, bagaimana hukum Kirchhoff? Hukum Kirchhoff ini adalah jumlah arus yang masuk sama dengan jumlah arus yang keluar. Sekarang kita lihat gambarnya. Lihat ya. Kamu lihat yang tanda panah masuk. Mana sih tanda panah masuk? Nih ya. I1 tanda panah masuk. Kemudian ada I5. Kemudian ada I4. Nah, ini kita kumpulkan jadi satu. Sehingga yang masuk adalah I1 ditambah I4 ditambah I5 sama dengan yang keluar. Yang keluar adalah I2 dan I3. Nah, sekarang I1 berapa nilainya? I1 nilainya 2 ampere. I4 berapa nilainya? I4 5. Berarti 2 ditambah 5 sama dengan 7. I5-nya kita nggak tahu ya, ditanyakan. Nah, sekarang yang keluar I2 dan I3. I2 sama dengan I3 sama dengan 4 ampere. Berarti 4 tambah 4 8. Tadi yang masuk 7, yang keluar 8. Kan nggak sama ya? Maka supaya sama, maka 7 ditambah 1 ya, biar bisa sama dengan 8. Jadi jawabannya untuk nilai I5 adalah 1. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan dulu tentang hukum Kirchhoff? Oke, kalau nggak ada saya lanjutkan dengan hukum Ohm ya. Kalau tadi kalian ada persamaan kit, maka sekarang ada persamaan VIR. Nah, VIR ini adalah V sama dengan I dikali R. Nah, di mana V ini dari bahasa Inggris voltage yang artinya adalah beda potensial atau tegangan. Satuannya adalah volt ya. Oke, I sebenarnya ini dari bahasa Inggris electric current ya. Elektrik ya, jadi simbolnya pakai I di sini ya. Ini artinya adalah kuat arus listrik, satuannya ampere. Oke, dimana R resisten ini adalah hambatan, satuannya adalah ohm. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke rangkaian listrik. Nah, rangkaian listrik ini kalian sudah nggak asing lagi, ada yang seri, ada yang paralel. Apa sih bedanya? Kalau yang seri tidak punya percabangan. Kalau yang paralel ini memiliki percabangan. Jadi kalau misalkan salah satu kabelnya putus, maka pada jalur yang lain arus akan tetap mengalir. Sehingga itu kenapa di rumah-rumah banyak yang menggunakan rangkaian paralel. Jadi misalkan lampu di ruang tamunya mati, otomatis yang lampu ada di kamar tetap hidup karena menggunakan rangkaian paralel. Tapi mungkin ada yang disusun secara seri ya, misalkan lampu teras misalkan. Jadi kalau satu mati lainnya ikut mati mungkin ya, ada yang seperti itu. Kelebihan dan kekurangannya apa? Kelebihannya kalau paralel tadi sudah jelas ya. Dia kan kalau satu mati yang lainnya tidak mati. Cuma pastinya dalam pemasangan akan membutuhkan banyak kabel karena harus membuat cabang-cabang. Nah, apa bedanya? Nah, rangkaian seri karena tadi tidak ada percabangan, jadi kuat arusnya sama.
yang mengalir karena satu jalur, tetapi tegangannya berbeda. Sehingga untuk menghitung hambatan totalnya tinggal dijumlah saja untuk rangkaian seri R1 tambah R2 dan seterusnya. Nah, beda lagi dengan rangkaian paralel. Kalau rangkaian paralel kan ya, kan ada jalurnya ya, sehingga nilai arusnya beda-beda. Antara jalur yang pertama dengan jalur yang kedua berbeda arusnya, tetapi tegangannya sama. Sehingga untuk menghitung hambatan paralel menggunakan persamaan 1 per R paralel sama dengan 1 per R1 ditambah 1 per R2 dan seterusnya. Nanti kalau sudah dibalik. Oke, kita langsung ke contoh soal. Yang bisa tolong nyalakan mikrofonnya, ada nilai tambahan ya. Oke, sekarang kalian lihat soal nomor 1 dan 2. Oke, siapa yang mau menyebutkan nomor 1 ini termasuk rangkaian apa? Apakah rangkaian seri, ataukah rangkaian paralel, atau gabungan seri dan paralel? Oke, silakan dilihat nomor 1 dan yang nomor 2 juga sama ya. Oke, siapa namanya? Siapa? Hoiri. Ya, oke, nomor 1 apa Hoiri? Rangkaian Nomor apa? 1 rangkaian seri, Bu. Iya, betul. Oke, ada yang mau menjawab soal nomor 2? Termasuk rangkaian apa? Nomor 2. Apakah seri, apakah paralel atau ya, siapa ini yang jawab? Siapa? Lutfi. Oke. Ahmad Lutfi. Loh, tadi siapa tadi? Tadi Lutfi Hoiri juga. Yang nomor 1. Lain ya? Saya, Bu. Siapa yang nomor 1 tadi? Lain. Iya, siapa namanya, Nak? Nomor 1 tadi siapa? Saya, Bu. Iya, namanya? Ahmad Hoiri. Oh, Ahmad Hoiri. Yang nomor 2 Ahmad Lutfi Hoiri. Ya, oke. Ya, oke, udah betul ya. Nomor 1 Kodiri. Oh, ya udah, maaf ya. Oke, nanti saya cek nama lengkapnya. Nomor 1 betul seri, nomor 2 paralel. Nah, sekarang silakan yang bisa menjawab. Berapakah nilai hambatan total pada nomor 1? Yuk, tadi seri diapakan? Kan tinggal dijumlah ya. Yuk, silakan yang bisa menjawab berapa nilainya? Saya, Bu. Ya, oke, siapa? Lutfi ya? Saya, Bu. Ya, oke, silakan. Berapa? 9 ohm. 9 ohm. Oke ya, karena ini seri tinggal dijumlah saja. Jadi 3 ditambah 2 ditambah 4. Betul, jawabannya 9. Sekarang kita lihat soal nomor 2. Nah, karena ini paralel, oke, nomor 2 saya yang kerjakan ya. Maka kita pakai persamaan ini tadi, bahwa 1 per RP ya sama dengan, nah kita lihat nilai-nilainya. Yang ini nilainya 2, kemudian ini yang tengah 6, ini 4. Bu, kok bisa yang nomor 2 ini rangkaian paralel? Karena ada garis di sini. Nah, ada garis juga di sini. Ada percabangan artinya, sehingga nomor 2 adalah rangkaian paralel. Sehingga hambatan totalnya atau hambatan penggantinya adalah 1 per ini ya, 2 ditambah 1 per 6, oke, ditambah 1 per 4. Oke, kita lihat ternyata penyebutnya tidak sama. Nah, ini udah materi matematika SD ya. Kita samakan dulu penyebutnya. Berapakah KPK dari 2, 6, dan 4? Jawabannya adalah 12. Oke, sekarang kita tuliskan di sini. 2 supaya jadi 12 dikali 6. 6 supaya jadi 12 dikali 2. 4 supaya jadi 12 dikali 3. Berarti 6 tambah 2 tambah 3 hasilnya 11. Oke ya, 11 per 12. Apakah ini sudah selesai belum? Nah, hati-hati yang paralel. Ini harus dibalik. Kenapa harus dibalik? Karena tadi kan persamaannya 1 per RP atau R paralel, hambatan paralel. Maka biar RP-nya di atas, dibalik.
Jawabannya juga harus dibalik, sehingga jawabannya adalah 12/11. Oke, sampai di sini siapa yang masih belum paham? Oke, bisa ya. Saya lanjutkan di soal nomor 3. Nah, coba perhatikan. Nah, di nomor 3, nah, ini yang 2 ohm dan 4 ohm satu garis. Berarti rangkaian seri. Berarti kalau rangkaian seri diapakan? Dijumlah dulu. Nah, 2 ditambah 4. Hasilnya adalah 6. Nah, sekarang kita lihat. Yang atas 6, totalnya yang bawah juga 6. Berarti ini adalah rangkaian paralel. Yang atas diparalelkan dengan yang bawah. Mengapa? Karena di sini ada garis. Nah, di sini ada garis. Kalau seandainya garis ini tidak ada, maka semua bisa dijumlah seri. Tapi karena ada garis di kiri dan kanan, berarti ada percabangan. Sehingga hambatan totalnya 1 tadi yang atas sudah dijumlah ya, hasilnya 6. Ditambah yang bawah juga 6. 1/6. Karena sudah sama penyebutnya, tinggal kita jumlah saja. 1 ditambah 1, 2. 2/6. Kalau sudah jangan lupa, apa tadi? Dibalik. Nah, 6 dibagi 2. Berapa 6 dibagi 2? 3. Nah, ini jawabannya ya. Jadi hambatan totalnya adalah 3 ohm. Oke, sekarang yang nomor 4. Nah, bagaimana dengan yang nomor 4? Nah, kita lihat di sini. Yang nomor 4. Oke, nomor 4 ini yang atas sama bawah ini paralel. Oke ya, karena ada garisnya. Maka kita hitung dulu. Sehingga 1/3 ditambah 1/6 ya. Oke, kalau sudah kita samakan penyebutnya. 3 dan 6 KPK-nya adalah 6. Yuk, 3 supaya jadi 6 dikali 2. Yang 6 supaya jadi tetap 6 dikali 1. 2 tambah 1 sama dengan 3. Nah, kalau sudah kita balik ya tadi. 6 bagi 3 hasilnya 2. Berarti yang atas sama yang bawah ini hambatan penggantinya 2. Yang ini adalah 2, yang kanan 4. Berarti sudah satu jalur. Berarti diapakan? Berarti ini rangkaian seri. Berarti tinggal dijumlah saja. Jadinya 2 ditambah 4. Berapa hasilnya? Jadi jawaban akhirnya adalah 6. Oke, selesai ya. Nanti hasil recordnya saya kirim ya. Jadi kalau masih bingung nanti bisa lihat lagi tayangan ulang dari live meetingnya. Silakan kalau mau ada pertanyaan. Materi kita selesai dulu untuk hari ini ya, tentang rangkaian listrik. Oke, ada yang mau ditanyakan dulu? Ahmad Lutfi Kodiri, Kodiri ya, Ahmad Lutfi Kodiri ini hari ini dapat 2 poin. Kemudian ada Ahmad Khoiri, Dewi Ayu, Dian Rahmawati, Rara ya. Kemudian siapa ini terakhir? Wia ya, dan Wia. Ada pertanyaan sebelum saya akhiri meeting kita pagi hari ini? Oke, tidak ada ya. Oke, kalau tidak ada saya akhiri. Oke, saya akhiri. Terima kasih atas kehadirannya. Semoga jadi anak soleh-solehah ya. Amin. Minggu depan kita lanjutkan untuk materi energi. Oke, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.